Dari engine start. Yuk Mas Rian langsung praktekin. Ya, injek rem, pencet. Nyala. Wah, praktis banget ya. Kita mau lihat Mas Rian, kilometernya sudah berapa? Kilometer 800 malah sekarang. 800 ya? Ya, Coba lihat 800 konsumsi BBM-nya 1 banding berapa? Konsumsi bahan bakar 16,3. Hah? Irit banget. Pasti. Serius itu? Iya, 16,3. Tuh, teman-teman lihat. Ini kayaknya lagi habis pergi kemana ya? 16,3 tuh. Tuh nggak kaleng-kaleng. Sebentar saya shoot. Lihat tuh. Konsumsi BBM-nya 16,3 per liter. Wah, irit banget ya? Pasti dong. Oke. Salah satu pilihan ke Agia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Ketemu lagi dengan saya Teguh. Masih di channel saya. Jadi channel saya ini banyak banget bikin konten mengenai review mobil, terus memakan fitur-fitur kendaraan, sama apalagi ya tips-tips seputar berkendara. Nah ini saya tambahin segmen baru lagi nih. Ini testimoni. Ini saya sama teman saya Rian. Apa kabar Rian? Alhamdulillah. Ya. Kabar baik. Ya berhubung mic saya kemarin satu ada error. Kemarin kita sudah bikin video, cuman error. Mic-nya yang satu rusak ya, sebenarnya ya kita pakai satu gantian. Nah, di video kali ini saya mau minta testimoni sama Mas Rian. Apa alasannya sih beli Toyota Agya ini? Kita mandi testimoni real ya, bukan settingan, Jadi karena kemarin Rian itu ada rencana mau beli, sebenarnya kemarin tuh pengen beli Altis ya. Altis ya Yan ya? Altis. Pengen beli Altis second ya. Terus lama-lama mikir-mikir saya bilang, kenapa nggak Veloz aja? Kenapa nggak Avance aja? Atau kenapa nggak Rush? Akhirnya putusin beli Agya yang tipe TRD. Ini otomatis gak sih? Otomatis. Oke, kita langsung aja minta testimoninya ya. Nih, silakan Mas ya. Langsung aja nih, apa alasannya beli Agya TRD? Kenapa kemarin kan udah sempat lihat-lihat ya, Altis. Terus dulu sempat punya mobil apa tuh dulu? Yaris. Yaris ya? Ya. Baru apa second dulu tuh? Baru juga ya? Iya. Akhirnya sekarang kenapa pilihin Toyota Agya yang tipe TRD? Kenapa ngambil yang tipe G-nya gitu? Boleh, silakan. Yang pertama di sini mau bercerita sebentar lah ya, sedikit ya. Ya. Yang pertama-tama itu emang benar kata Mas Teguh, saya punya cita-cita pengen beli Altis. Itu mobil impian saya sih. Altis second. Nah, selang berapa waktu berjalan, saya berpikir lagi, kalau saya beli Altis, yang pertama saya harus berpikir masalah biaya balik nama. Karena saya beli second. Yang kedua, saya mikir masalah pajak. Karena otomatis pajak sedan itu jauh lebih mahal dibanding mobil lain ya, contohnya Avanza, Calia itu atau Agya jauh lebih murah. Betul. Dari pajaknya, ya kan? Terus yang ketiga, berpikir masalah bahan bakar. Karena cc-nya cukup tinggi 1800. Itu kan Altis ya. kalau Altis ya, kita bicara Altis 1800 dan kemungkinan konsumsi bahan bakarnya itu sekitar 1 banding 10 atau 12, itu udah paling irit banget. Itu udah paling irit. Yang ketiga, yang keempat ya. 1 2 3 4. Oke, yang keempat. Ketiga atau keempat, sorry nih. Itu masalah spare part. Spare part ya. Spare part Mas Teguh. Meskipun sama-sama brandnya Toyota, yang pasti sedan jauh lebih mahal spare partnya dibanding Agya. CBU lagi ya? CBU bola. Masih CBU soalnya. CBU. Gitu kan. Akhirnya saya pikir ulang, lalu pindah haluan antara pilih Calia atau Agya. Berarti Gitu, gini, Mas. potong sebentar Mas Rian. Waktu itu udah sempat cari tahu nggak si Altis itu harganya berapa? Ini dulu, teman-teman mau tahu harga TRD ini pas Mas Rian beli berapa harganya? Itu masih harga on the road ya Mas Teguh ya. On the road itu 169, 690. Sebenarnya harga 169 tuh kalau mobil second Altis dapat? Dapat Dapat ya? Dapat Altis. Nah, jadi artinya bisa dibilang ya kita nggak bandingin apple to apple memang, tapi bandingin harga. Banding harga, benar. Misalkan harga mobil baru 169 dapat Altis second. Dapat Altis second. Itu jadi pertimbangan kenapa ini. Oke, jadi pertimbangan yang satu ya. Tadi dari harga pindah ke sini. Ya. Oke, pertimbangan lainnya tadi apa? Antara pemilih Calia atau Agya nih. Kemarin saya sempat tanya kan. 169 Calia 160. paling
mahal 165 kalau nggak salah. 165. Yang Matic ya? Yang Matic. Yang Matic. Kenapa nggak beli Calya? Harganya mirip-mirip. Harga mirip-mirip. Muat lebih banyak bener oke Mas Teguh. Dari sisi kalau kita bicara masalah kapasitas, betul. Oke, Calya menang dibanding Agya. Dari bicara mesin sama. Dari basic sama-sama LCGC. Betul. Tapi gimana ya kalau buat masalah pribadi saya nih, saya lebih condong ke Agya sih. Karena yang pertama saya belum menikah. Yang kedua, ya untuk keluarga saya tuh masih cukup untuk Agya. Kemungkinan ketika nanti setelah menikah mungkin ada ganti mobil lagi nantinya. Jadi pertimbangannya itu tadi, jadi bukan masalah harga, bukan masalah apa. Pertama, kita sebagai anak muda ya, anak muda ini carinya yang ini ya, yang lebih lincah ya. Lebih lincah, lebih sporty aja sih. Ya kan? Terus mungkin banyak yang teman-teman yang pada bingung nih, masa Agya lebih mahal dibandingin Calya? Oke. Menurut kenapa nih? Apa yang bisa? Worth it sih untuk dari harga sama-sama Matic ya, kita bicara tipe tertinggi Calya sama Agya. Kenapa lebih mahal Agya itu ada beberapa fitur yang beda Mas Teguh. Ya, boleh nih teman-teman biar tahu. Fitur yang berbeda. Biar teman-teman tahu nih fiturnya Agya ini apa. Jadi nggak melulu wah mahal, tapi lihat dulu. Gitu. Ya benar. Yang pertama ini dari eksterior dulu ya. Kita bicara eksterior, ini dari body kit udah beda. Calya itu Matic nggak ada body kitnya. Mahal loh pasti. Lumayan, harganya lumayan. Ya kurang lebih kisaran kalau yang ori ya sekitar 4 sampai 5 jutaan. Betul. Itu Agya. Dan itu Calya nggak ada. Calya nggak ada. Okay. Itu yang poin pertama. Poin kedua, dari spionnya beda. Spionnya beda. Beda bentuk aja sih. Beda. Dia pakai punya tipe ras. Ras. Jadi nggak kelihatan murah ya. Nggak kelihatan murahan. Ada lampu seni. Benar. Juga. Yang ketiga di bagian belakang sih. Lampunya saya suka udah LED semua. LED ya? Ya. Okay. Yang keempat di eksterior ada spoiler. Oh iya spoiler. Ya, spoiler TRD belakang. Ya? TRD. Itu kalau ori mahal loh. Ya. Kalau Calya tipe tertinggi pun dia nggak ada spoilernya. Calya ada. Nggak ada. Calya nih, tapi tipe G. Ya. Gitu masuk ke bagian interior yang paling signifikan itu dari masalah engine start top. Engine start. Ya. Kalau Calya tipe G Matic tertingginya pun dia nggak ada. Iya, betul. Masih pakai kunci manual biasa. Tapi kalau Agya yang tipe TRD, selisih hanya 4 jutaan, tapi dapatnya banyak fiturnya. Udah engine start top. Jadi memang untuk masuk ke dalam mobil Agya ini, memang kita masih pencet tombol remote, tapi untuk ke dalam ya untuk engine start tinggal pencet aja gitu. Jadi lebih praktis. Iya. Ini kalau nggak salah Mas Rian, satu-satunya mobil LCGC yang ada engine start stop. Ya, satu-satunya. Mantap ya. Ya. Di semua brand ya, hanya Agya yang ada. Tuh. Lain-lainnya seperti ini ya, karena mobil TRD Mas Rian itu udah pasti ciri khasnya dia ada aksen warna merah. Aksen warna merah, benar. Ini logonya ditambahin. Lampunya proyektor, ada LED light guide ya kan. Pokoknya velgnya aja sudah racing, dia sudah machining. Ya, pokoknya dari TRD sendiri itu pasti ada list-list merah seperti Ya, itu. ada aksen tersendiri sih untuk. Oke, paling ini karena kalau kita pakai mobil itu kan yang dinikmati itu kan di dalam, terus paling yang berasa banget tuh konsumsi BBM. Mobil sudah jalan berapa kilometer? Kurang lebih dari saya pakai itu sekitar 750 km. 700 ya. Yuk kita lihat dalamnya aja. Oke. Ya ini Siap. sudah ada engine start. Yuk Mas Rian langsung praktekin. Ya, injek rem, pencet. Nyala. Wah, praktis banget ya. Kita mau lihat Mas Rian, kilometernya sudah berapa? Kilometer 800 malah sekarang. 800 ya? Ya, Coba lihat 800, konsumsi BBM-nya 1 banding berapa? Konsumsi bahan bakar 16,3. Hah? Irit banget. Pasti. Serius itu? Iya, 16,3. Tuh, teman-teman lihat. Ini kayaknya lagi habis pergi kemana ya? 16,3 tuh. Tuh nggak kaleng-kaleng. Sebentar saya shoot. Berapa tuh? Konsumsi BBM-nya 16,3 per liter. Wah, irit banget ya? Pasti dong. Oke. Salah satu pilihan ke Agya. Terus mau lihat itu dalam-dalamnya. Dalam-dalamnya boleh. Oke, Mas Rian, jelasin Oke. sedikit nih teman-teman biar tahu nih dalamnya tuh apa aja sih. Ini yang lain. AC-nya sudah? Udah digital semua, Mas Teguh. Digital. Ya. Dia memang belum auto Mas, tapi dia sudah max cool. Ya, Nah, kita- cara pakainya gimana? Untuk nyalain AC hanya pencet max cool aja. Nah, di sini kan nanti anginnya udah otomatis nih, kita bisa kurangin, bisa lebihin blowernya. Nah, untuk kedinginannya bisa di naik turunin di sini. Dan kalau mau di offin tinggal pencet off aja. Gitu kan. Nah, untuk audio di sini ada fitur-fitur VCD, DVD ya, DVD, USB, radio,
M Toyota, dan di sini ada lagi iPod, aux, telepon. Nah, ini hanya bisa ditemukan oleh Bluetooth. Belum mirroring atau Miracast. Tapi ini sudah maksudnya sudah terpuaskan belum dengan kondisi kayak gini? Udah cukup puas. Udah cukup lah ya. Udah cukup puas dengan harga yang di bawah under 200 juta ya. Dengan dapat fitur seperti ini sih harusnya udah worth it banget sih. Gitu. Berarti itu tadi. Terus fitur safety-nya Mas Rian? Fitur safety-nya di sini Agya itu udah ada airbag. Betul. Airbag kan? kiri kanan. Udah ada EBS juga. Remnya ABS. Iya, udah lengkap lah. Terus untuk spion kita udah bilang tadi udah retractable dia. Oh, sudah retractable ya? Ya. Nah, buat info aja nih Mas Rian. Misalkan kita punya mobil biasa, elektrik doang, tapi mau tambahin retract-nya harus bayar berapa? Bisa. Retractable itu kurang lebih ya Mas Teguh ya. Kurang lebih itu sekitar 2 jutaan. 2 jutaan lebih. Ya kan, lumayan kan? 2 jutaan lebih. Ini sudah sebenarnya tipe ini udah cukup lengkap ya? Lengkap banget. Oke, Nah, joknya itu sporty banget. Joknya udah sporty banget. Joknya udah sporty. Power road ride udah ada. Ini transmisi matic ya. Iya. Transmisi matic. Oke. Nah, ini Mas Rian ini juga sebenarnya si Agya ini juga bisa buat mobil keluarga karena di Bisa. sini ada nih, ada cantolan kursi bayi. Isofix ya? Kan, Ya, buat betul. di car seat. Nah, sekarang kita mau lihat nih bagian dalam belakang. Bagian belakang. Lumayan. Mau lihat bagasinya Mas Rian? Boleh. Berapa gede? Mas Rian, bagian belakangnya tadi yang kita cerita ya. Ada spoiler belakang. Ini sudah TRD. Ini ada headmount stop lamp-nya warna merah ya. Lampu LED. ya. Stop lamp Kalau LED. bagasi ini harus pakai kunci memang, harus pakai kunci. Kalau Atau bisa dibuka dari dalam. dari depan. Tadi sudah dibuka ya? Udah. Kita mau lihat. Wah, bagasinya gede ya? Luas Mas Teguh. Luas banget ya? Luas. Ini bisa buat nyulik orang ya? Bisa buat nyulik orang. Kemungkinan anak umur 3 tahun sih bisa tidur di sini lah. Waduh. Bercanda. Nah, ini ada traynya. Nah, ada traynya ini kalau buat misahin barang kita sama penumpang. Jadi kalau misalkan kita tutup, jadi orang ngintip, nih Mas Rian, orang ngintip ya ke sini, Nggak kelihatan. orang itu tuh nggak kelihatan. Jadi barang kita juga relatif lebih aman, gitu. Parkir sensor sudah ada ya? Sudah. Atau ditambahin nih? Sudah ada. Sudah ada ya? Kamera parking aja yang belum ada. Body kitnya nih, apa namanya, bumper belakang juga cakep ya? Iya. Bumper bawah. Aksen body kitnya udah cakep banget dah nih Agya. Mas Rian minta testimoni buat teman-teman atau bapak ibu yang ragu, misalkan mau beli, misalkan gini, dia mau pilih Calya atau Agya, yang suka bingung itu. Nah, itu Coba ya. kasih- Kalau opini saya sendiri sih Mas Teguh ya, kalau misalkan mobil Agya atau Calya itu tergantung dari kebutuhan sih. Kalau memang udah berkeluarga dan kapasitas orangnya itu lebih dari 5 orang, lebih better Calya. Better Calya. Tapi kalau untuk mau lebih dapat sportinya, dapat kerennya lah ya, stylishnya ya, itu Agya. Dan fiturnya lebih lengkap. Lebih lengkap. Meskipun harganya beda tipis, tapi kalau dikalkulasi keseluruhan, Agya dan Calya itu jauh lebih murah. Kalau kita pretelin semua ya, fiturnya ya. Ya. BBM-nya kayak motor ya? BBM-nya kayak motor. 16, itu serius. Jadi, Pernah sampai sempat 17,5 Mas Teguh. itu kenapa? Cara nyetirnya gimana? Gremet atau gimana ya? Enggak, tergantung kaki kalau itu. Itu tergantung kaki ya, benar lagi-lagi. Tergantung kaki, tergantung muatan, tergantung Iya. AC-nya gede apa enggak. Iya, betul. Itu pengaruh banget. banget. Pengaruh banget ke bahan bakar. BBM-nya pakai Pertalite atau Pertamax? Pertamax. Pertamax ya? Pertamax. Kenapa tuh pakai Pertamax? Minimal oktan, ikutin prosedur aja sih. Ikutin prosedur ya. Ya, karena kan di sini tulisan minimal oktan 92, kalau Pertalite itu kan 90. Jadi buat yang sayang mobil pakai Pertamax saja, pokoknya ikutin oktan aja gitu. Kalau mau Pertalite ya silahkan, tapi nggak direkomendasikan. Ya, terima kasih sekali lagi Mas ya. Ya, sama-sama Mas Teguh. Buat Bapak Ibu yang pengen tanya-tanya harga cash, harga kredit, boleh langsung telepon WA di nomor di sini. Jangan lupa follow Instagram saya juga @teguh.co. Terus jangan lupa subscribe channel ini, bunyikan loncengnya. Ya, terima kasih sekali lagi Mas Rian. Sama-sama, Mas Teguh. Warahmatullahi wabarakatuh.